Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memulai podcast dengan Pak Ustadz Yunus untuk membahas hari kiamat, yaitu iman kelima. Dan kita akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Yunus di podcast ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, Pak Yunus, untuk bagaimana kita untuk mempersiapkan diri kita terhadap hari kiamat? Untuk mempersiapkan hari kiamat ini, terutama kita harus tahu dulu pengertian hari kiamat ya. Jadi hari kiamat itu dalam pengertiannya itu bisa kita sebut dengan yaumil kiamah ya. Yaumil kiamah. Ada berada di urutan kelima di rukun iman ya, itu iman kepada hari kiamat. Nah, itu ada di urutan kelima. Ketika hari kiamat datang ya, jadi alam semesta ini itu akan dihancurkan kan. Terus seluruh makhluk yang hidup maka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana kita ketika kita masa hidup di alam dunia itu, bagaimana, apakah banyak kebaikannya, apakah banyak keburukannya ya, itu nanti akan dipertanggungjawabkan ya. Makanya ketika nanti sebelum datangnya hari kiamat ini berarti kita harus ada pembekalan gitu ya. Kita harus ada pembekalan dulu bulan. Jadi yang pertama itu berarti kita harus yang pertama harus kita tingkatkan dulu iman dan takwa kita. Di dalam persiapan spiritualnya kita harus mempersiapkan iman dan takwa kita. Yang selanjutnya zakat dan bersedekah gitu kan, kita memberikan zakat sedekah kepada orang yang membutuhkan gitu kan, itu salah satu juga poin untuk bekal kita untuk menghadapi pada hari kiamat nanti gitu kan, untuk membersihkan harta kita dah, jiwa kita itu dengan kita membayar zakat, itu kan memberikan suatu hal yang dapat membantu fakir miskin dan bersedekah. Terus kita juga jangan lupa untuk membaca Al-Quran ya, karena setiap hati kita gelisah kita wajib membaca Al-Quran ya, dengan renungan untuk mendapatkan sebuah pelajaran ya, karena kita berpatokan kita kepada Al-Quran dan hadis gitu kan. Terus kita hindari dosa ya, dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak iman kita, itu kan kita hindari dosa. Terus memaafkan orang gitu kan, ketika seorang ada kesalahan kepada kita, kita udah siap untuk memaafkannya, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang memberikan maaf kepada orang baik ketika ada kesalahan. Jadi di situ kita bisa mengambil sumbernya itu dari Al-Quran, hadis, dari terjemahannya gitu kan, hadis yang sahih, Bukhari, Muslim, dari kitab-kitab ya, juga itu bagus. Nah itu Bang Gulam. Boleh pertanyaan mempersiapkan diri kepada hari kiamat ya? Iya itu iya. Tuh. Oke, jadi kita harus mempersiapkan diri itu untuk sholat, baca Al-Quran, puasa, zakat, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan untuk pertanyaan kedua Pak Yunus, ya. Jadi apa yang kita harus lakukan untuk memperkuat iman kita Pak Yunus? Gimana caranya dan kita menghadapinya itu untuk iman kita terus terjaga, gimana gitu Pak Yunus, menurut Pak Yunus? Untuk meningkatkan iman ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya, terutama aktivitas spiritual kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali adalah sholat, menjalankan sholat 5 waktu ya. Terus dengan tekun dan khusyuk hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran ya, dengan berpedoman bahwa Al-Quran menjadikan pedoman bagi kehidupan kita. Terus berzikir, berdoa kepada Allah, karena kita setiap hamba Allah itu pasti memerlukan
Allah gitu Allah. kan. Makanya kita di dalam sholat itu kita lakukan zikir, doa. Karena kan doa itu apabila kita sering berdoa, maka Allah akan kabulkan doa itu ya. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Terus kita bagaimana untuk meningkatkan spiritual kita ya, berarti kita harus berbuat kebaikan gitu kan. Nah, Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita sumbernya dari Al-Qur'an ya, hadis, kitab-kitab yang karangan para ulama, ya itu bisa kita ambil dari sumber-sumber itu ya. Terus ya kita bisa jalankan di kehidupan kita dari sumber Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab karangan para ulama, yaitu untuk bisa kita mempersiapkan untuk nanti di hari kiamat. Itu Bapak Gula. Itu untuk yang kedua. untuk pertanyaan kedua berarti kita harus melakukan hal-hal positif untuk Iya. menjaga iman kita, dan untuk itu juga harus bertakwa kita ya, menjaga sholat kita, bermasyarakat kita nggak boleh sering bohong, harus jujur terus di dalam kehidupan masyarakat. Iya. Biar kita nanti pas ini kiamat juga kita dipertanggungjawabkan. Untuk pertanyaan ketiga itu Pak Yunus, apa peran doa dalam kehidupan kita dan untuk hari kiamat? Jadi peran doa itu untuk menghadapi kita pada hari kiamat itu, jadi ketika kita memperankan doa itu adalah kita akan meminta Iya. ya, meminta kepada Allah setiap apapun yang kita lakukan gitu kan. Kita meminta kepada Allah itu menghindari dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Makanya Allah lebih senang kepada hambanya yang selalu meminta ya, daripada orangnya jarang meminta. Ya, untuk persiapannya spiritual itu dengan kita berdoa, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat ya. Makanya kita sebelum kita akan menghadapi hari kiamat itu kita harus banyak-banyak berdoa, karena kita adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Makanya kita harus meminta ampun kepada Allah, yaitu dengan cara kita berdoa dan mengharapkan perlindungan gitu kan, karena kita tidak tahu yang namanya bahaya dan sebagainya. Makanya di doa itu kita selipkan untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga peran ibadahnya kita bisa tingkatkan lagi, meningkatkan kesadaran kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, terus membuat diri siap untuk mempersiapkannya sehingga kita bisa mengumpulkan pahala, di mana pahala ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti itu, sampai kita mengurangi dosa agar kita tidak berbuat lagi atau menjalani dosa lagi. Seperti itu Bang Nulam. Itu pertanyaannya. Oh iya, berarti untuk peran doa dalam kita untuk hari kiamat yaitu yang penting kita harus melakukan Iya. ibadah Tokomah ya, koma. untuk selalu berdoa, dan jika melakukan kesalahan besar atau kesalahan kecil pun boleh ibadah dimanapun kapanpun. Dan yang penting kita jika ingin bertobat segeralah bertobat jika memang sudah waktunya. Nah, terima kasih untuk Pak Yunus. Ya, sama-sama. Podcast hari ini mungkin kita tutup. Terima kasih pesan-pesannya untuk hari kiamat, dan oke, kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.